Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang teks ulasan atau teks review, atau ada yang menyebutkan dengan istilah resensi, merupakan materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan, penilaian, review terhadap karya, bisa berbentuk film, drama, atau buku. Ulasan merupakan teks yang berfungsi menimbang, menilai, mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa. Tujuan dari teks ulasan ada beberapa yang bisa Ibu sebutkan. Yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian kita selaku resensator atau penulis resensi, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki karya, membantu pembaca mengetahui isi karya, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Adapun tujuan teks ulasan berikutnya memberikan informasi yang komprehensif atau menyeluruh tentang karya, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih dan membeli karya tersebut. Adapun ciri-ciri teks ulasan, yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya. Opini berdasar fakta yang diinterpretasikan atau ditafsirkan, memiliki nama lain yaitu resensi. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari tentang struktur teks ulasan. Yang pertama adalah orientasi, merupakan bagian pertama yang menjelaskan gambaran umum karya, baik berupa film, drama, ataupun buku. Struktur yang kedua, tafsiran, merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas. Adapun struktur teks ulasan yang ketiga adalah evaluasi, merupakan pandangan pengulas atau resensator mengenai karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap karya. Pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai ataupun yang kurang bernilai dari karya tersebut. Struktur yang keempat adalah rangkuman, merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah karya tersebut berkualitas atau tidak. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari tentang kaidah kebahasan teks ulasan yang lumayan cukup banyak. Yang pertama ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh ada istilah umum film, maka istilah khususnya adalah komedi. Ada istilah umum ikan, istilah khususnya adalah gurame. Ada istilah umum bunga, istilah khususnya bisa berupa mawar. Yang kedua, adanya sinonim dan antonim dalam kaidah kebahasan teks ulasan. Yang ketiga, adanya kata benda.
yaitu kata benda konkret dan juga kata benda abstrak. Kaidah berikutnya ada verba atau kata kerja aktif dan pasif. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah hadirnya kata ganti orang, contoh saudara, bapak, ibu, kata ganti pemilik, ku, mu, nya, kata ganti petunjuk, ini, itu, kata ganti penghubung, yang, kata ganti tak tentu, siapa, barang siapa, sesuatu. Kaidah teks ulasan berikutnya yang keenam adalah adanya konjungsi, bisa koordinatif dan tetapi atau subordinatif, jika, agar, meskipun, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, konjungsi korelatif, baik titik-titik maupun titik-titik, bukan titik-titik melainkan titik-titik, konjungsi antar kalimat, sebaliknya, di samping itu, selanjutnya. Kaidah kebahasaan yang ketujuh hadirnya preposisi atau kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contoh, di, ke, dari, pada, dengan, secara, tanpa, bagi. Adanya artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Contoh, si, sang. Kaidah kebahasaan teks ulasan berikutnya adalah kalimat simple, memiliki verba utama, contoh sinetron Pangeran banyak digemari kawula muda. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kalimat kompleks, kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Bisa dilihat di slide. Kaidah kebahasaan yang berikutnya 11 menggunakan ungkapan perbandingan, persamaan atau perbedaan. Contoh daripada, sebagaimana, berbeda dengan, seperti halnya. 12 kata kerja material adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik, misalnya makan, minum. Kata kerja relasional berfungsi membentuk predikat nominal. Contoh kata kerja relasional kopulatif, bernama, disebut, menjadi, merupakan. Contoh kata kerja relasional sebagai kata bantu, pasti, wajib, mungkin, boleh, harap, bisa. Itulah kaidah kebahasaan teks ulasan anak-anak. Berikutnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk jenis teks ulasan yang pertama, teks ulasan informatif berisi gambaran singkat, padat, umum suatu karya, menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya. Teks ulasan deskriptif, gambaran detail pada tiap bagian suatu karya, tentang manfaat pentingnya informasi dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada karya. Ketiga, teks ulasan kritis berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan. Di sini anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu Nani memberikan contoh resensi. Kebetulan yang saya ambil adalah contoh film berjudul Laskar Pelangi yang diangkat dari novel yang berjudul Laskar Pelangi, merupakan karya Andrea Hirata dan difilmkan oleh sutradara Riri Reza dan diproduseri oleh Mira Lesmana pada tahun 2008. Adapun struktur teksnya kita bisa awali lewat orientasi, adanya persahabatan yang dijalin 10 orang siswa di sekolah dasar yang terisolir yaitu SD Muhammadiyah terdapat di Pulau Belitung. Sekolah tersebut terancam akan ditutup oleh pemerintah karena sudah tidak memiliki peminat atau murid. Perjuangan seorang guru yang bernama Bu Muslimah dan 10 muridnya menuai keberhasilan. Alur cerita yang terkesan unik, inspiratif, emosional, dan menarik dikemas dengan finishing yang sangat baik oleh pemerannya mempertontonkan cerita yang inspiratif tanpa ada unsur kekerasan, sara, dan pornografi. Para pemeran utamanya dipilih langsung dari Belitung.
Ini contoh dari ulasan film yang diangkat dari novel. Baiklah anak-anak, materi yang singkat ini Ibu harapkan bisa memahamkan kalian tentang teks ulasan. Terakhir, kata bijak yang Bu Nani sertakan dalam video kita kali ini adalah berjuang untuk sukses tanpa kerja keras merupakan atau seperti mencoba memanen ketika kamu belum menanam. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.